Waktu berjalan cepat. 2 tahun sudah berlalu sejak perceraian itu. Usaha cilok Mira kini berkembang jadi gerobak permanen di depan SD tempat Andin sekolah. Ia tak hanya menjual cilok, tapi juga batagor, tahu isi, dan es teh manis. Anak-anak sekolah menyukainya. Para guru sering memesan untuk rapat. Bahkan orang-orang tua mulai mengajak Mira ngobrol, menanyakan resep dan teknik dagangannya. Raffi sudah masuk SMP. Andin semakin pintar dan mandiri. Rumah kontrakan mereka belum besar, tapi jauh lebih baik dari 2 tahun lalu. Lantainya sudah diganti keramik, atap bocor sudah diperbaiki. Hari itu, hujan turun deras. Mira berteduh di depan minimarket usai belanja bahan. Saat itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan toko. Pintu terbuka, dan seorang pria keluar dengan payung. Arman. Mira sempat terpaku. Arman juga menatapnya sekilas, lalu menunduk. Tapi kemudian, ia tersenyum kecil. Mira mengangguk. Mas Arman. Mereka berdiri canggung di bawah atap toko. Hujan deras memisahkan mereka dengan dunia luar, seolah menciptakan ruang sementara, hanya untuk mereka berdua. Kamu sehat? Tanya Arman. Alhamdulillah. Kamu gimana? Baik. Kerjaan masih seperti biasa. Reza juga sekarang udah SMA. Hening sesaat. Lalu Arman berkata, aku pernah lewat dekat warungmu. Anak-anak SD pada antre panjang. Mira tersenyum, bangga dan kikuk sekaligus. Iya, rezekinya di situ sekarang. Mereka duduk di bangku kecil di depan toko. Hujan belum berhenti, tapi rasanya dunia mulai tenang. Mira, kata Arman pelan. Dulu, aku marah karena aku merasa gak didengar. Tapi aku tahu sekarang, kamu juga cuma berusaha jadi anak yang baik. Mira menunduk. Aku salah, Mas. Aku gak tahu batas. Aku kira cinta cukup untuk nutupin semua kekurangan. Tapi ternyata cinta juga bisa salah arah kalau gak dijaga. Arman mengangguk pelan. Mereka tidak meminta maaf. Tidak juga membuka luka lagi. Tapi di antara gerimis yang pelan, ada kelegaan yang sulit dijelaskan. Seperti 2 orang yang akhirnya menerima bahwa mereka memang tidak ditakdirkan sampai akhir, tapi tetap bagian penting dalam perjalanan masing-masing. Arman berdiri, membuka payung. Kalau kamu butuh bantuan buat sekolah anak-anak, kabari aja. Aku gak akan salah paham. Mira tersenyum. Terima kasih. Tapi insya Allah, aku udah bisa jalan sekarang. Dan kali ini, senyum Mira bukan basa-basi. Ia tulus. Ia yakin. Hari itu, Mira pulang ke rumah dengan hati ringan. Bukan karena Arman datang, tapi karena ia tahu, luka itu sudah bukan beban lagi. Luka itu telah jadi pelajaran. Dan pelajaran itu jadi pondasi hidup yang lebih kokoh. Setelah pertemuan dengan Arman, ada semacam titik akhir yang jelas dalam hati Mira. Bukan penyesalan, bukan amarah, hanya penutup yang baik. Dan dari situ, ia mulai melangkah lebih mantap. Ia memperluas usahanya dengan membuka gerobak kedua, kali ini di dekat pasar.
ia merekrut seorang ibu tetangga yang butuh penghasilan untuk menjaga gerobak itu. Resep ciloknya sudah punya pelanggan setia. Bahkan, warungnya mulai dikenal lewat media sosial setelah seorang food blogger lokal merekam videonya dan mengunggah ke TikTok. "Ini cilok emak-emak pejuang. Enak banget, asli," kata si influencer di video itu. Hasilnya, penjualan melonjak. Banyak yang datang hanya untuk bertemu Mira. Tapi ia tetap rendah hati, tetap melayani sambil senyum, tetap menghitung kembalian dengan hati-hati. Andin sekarang duduk di kelas 6. Raffi sudah mulai bantu di warung setiap Sabtu. Mereka tak lagi meminta barang-barang mewah seperti dulu. Mereka tumbuh bersama Mira, dengan kesadaran bahwa hidup bukan soal banyaknya uang, tapi bagaimana menjalaninya dengan hormat dan jujur. Suatu malam, Mira duduk di teras rumah sambil menulis di buku catatannya. Di halaman pertama, ia tulis judul, "Rencana 5 tahun. 1. Beli gerobak permanen ketiga. 2. Cicil motor. 3. Tabungan pendidikan Andin dan Raffi. 4. Modal sewa kios kecil. 5. Naik haji, meski sendiri." Ia menatap daftar itu lama, lalu tersenyum kecil. Sekarang, hidup bukan lagi tentang mengejar cinta yang salah arah. Bukan tentang bergantung pada orang lain, atau menyenangkan keluarga yang tak tahu terima kasih. Hidup, akhirnya, tentang memilih jalannya sendiri, dan menjalaninya dengan tenang. Suatu hari, tetangga memperkenalkan Mira pada seseorang. Namanya Pak Budi. Seorang duda juga, punya 1 anak perempuan, dan sedang membangun usaha warung sembako kecil. Tapi Mira tidak buru-buru. Ia bicara perlahan, mengenal perlahan. Kali ini, ia tak ingin jatuh. Ia ingin menimbang. "Kalau nanti ibu nikah lagi, boleh?" tanya Raffi sambil tersenyum nakal. Mira memeluk Raffi. "Boleh. Tapi ibu nikah bukan buat cari kaya. Ibu cuma mau cari teman hidup yang bisa jalan bareng, bukan minta ditarik atau ditopang." Dan di malam itu, di tengah cahaya lampu teras dan suara jangkrik yang tenang, Mira tahu, ia tidak lagi takut berjalan sendirian. Karena sekarang, ia tahu jalan yang ia pilih. 3 tahun sejak perceraian itu, Mira berdiri di depan kios kecil yang baru saja ia buka. Di atas pintu, terpampang papan sederhana bertuliskan, "Cilok Mira, cita rasa dari hati." Hari itu adalah hari pembukaan kios pertamanya. Bukan gerobak, tapi kios sungguhan. Dindingnya bercat putih bersih, dengan poster menu rapi, dan kursi plastik untuk pelanggan yang ingin makan di tempat. Beberapa ibu-ibu datang, tertawa bersama Mira, memesan dengan antusias. Andin ikut mencatat pesanan. Raffi membantu di dapur. Mereka tak hanya anak-anak Mira, mereka sudah jadi tim kecil yang solid. Keluarga yang tumbuh dari luka dan belajar berdiri bersama. Di sela-sela kesibukan, Mira duduk di kursi kecil dekat jendela kios, menatap jalanan Subang yang kini terasa lebih bersahabat. Ia membuka buku catatannya. Di halaman akhir, tertulis, "Cinta yang tertukar, akhirnya membawaku pulang ke diriku sendiri." Ia tak lagi menyalahkan masa lalu. Arman, Dani, Wawan, ibunya,
Semua adalah bagian dari perjalanan yang tak bisa dihapus, tapi juga tak perlu disesali. Dari Arman, ia belajar bahwa cinta perlu arah dan keseimbangan. Dari keluarganya, ia belajar bahwa kebaikan pun butuh batas. Dan dari dirinya sendiri, ia belajar bahwa perempuan tak harus selalu bergantung. Pak Budi kini sering datang ke kios. Kadang membantu angkat galon, kadang antar belanjaan. Tapi tidak lebih. Ia tahu Mira belum siap menikah lagi, dan ia menghormati itu. Mereka berteman, saling jaga jarak, saling menghargai. Dan mungkin, suatu saat nanti, bila waktunya tepat, Mira akan membuka hati lagi. Tapi kali ini, dengan tenang. Tanpa luka. Tanpa terburu-buru. Malam itu, ketika kios tutup dan lampu dimatikan, Mira berdiri sejenak di depan pintu. Ia menarik napas panjang, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Ia bukan siapa-siapa. Tapi ia adalah seseorang. Seorang ibu. Seorang pejuang. Seorang perempuan yang belajar dari luka, berdiri dari puing, dan kini berjalan dengan langkahnya sendiri.